Halo, perkenalkan nama saya Resto Yunata. Saya dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu tugasnya cara menggunakan screencast-o-matic. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan suatu materi itu tentang pemuaian. Nah, Pemuaian apa itu pemuaian? Jadi pemuaian itu adalah proses bertambah panjangnya suatu benda. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Nah, jadi dalam pemuaian itu dibagi menjadi tiga. Ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Oke, langsung saja kita masuk di pemuaian zat padat. Nah, di dalam pemuaian zat padat itu terjadi tiga pemuaian, yaitu ada muai panjang, muai luas, dan muai volume. Nah, jadi yang pertama ini adalah muai panjang. Nah, coba misalkan sini saya mempunyai batang balok ya. Bentar ya. Nah, ini. Nah, kemudian di bawahnya ini ada api. Nah, oke, anggap aja ini apinya ya. Nah, atau lilin lah di bawah sini. Nah, ketika dipanaskan, batang besi tersebut ini akan mengalami panjang. Nah, apabila di sini muai panjang berarti balok ini mengalami proses perpanjangan atau pertambahan panjang. Nah, yaitu kalau kita tulis secara sistematis, nah jadinya sini delta L perubahan panjang itu sama dengan panjang mula-mula itu dikalikan 1 ditambah koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhu. Nah, atau bisa ini penjabaran dari delta T nya itu su akhir dikurang dengan su awal. Nah, ini muai panjang. Kemudian ada muai luas. Nah, muai luas itu sama ya, seperti gambar sebuah balok yang saya gambar tadi. Nah, apabila saya ini kasih lilin bawahnya, anggap aja ini lilinnya, maaf gambarannya kurang bagus ini. Nah, ketika batang itu dipanaskan, dia juga terjadi pertambahan luas. Nah, jadi pertambahan luas itu bisa kita tulis secara sistematis, yaitu dengan ini delta A, yaitu perubahan luasnya sama dengan luas mula-mula. Ini luas mula-mula ini dikalikan dengan 1 ditambah koefisien muai luas dikalikan formulanya ini sama aja ya, sama dengan muai panjang, dan muai volume pun sama, tetapi di sini yang hanya membedakan yaitu kalau di sini yang tadi panjang, ini luas, kemudian volume terus. Nah, koefisiennya ini masing-masing mempunyai nilai yang berbeda. Untuk muai luas ini dia mempunyai koefisiennya itu 2 kali koefisien muai panjang. Nah, ini 2 dikali alfa ya. Nah, mohon maaf nih gambarannya ini jelek ya. Oke, lanjut. Kemudian ada muai volume. Muai volume ini di dalam batang juga tuh kan pasti ada volumenya karena benda tersebut bersifat 3 dimensi. Nah, saya gambarkan lagi. Ini ada lilinnya. Nah, ketika dipanaskan dia mengalami pertambahan volume. Artinya di sini perubahan volume sama dengan volume awal itu dikalikan 1 ditambah gamma. Ini gamma koefisien volume dikalikan dengan perubahan suhu.
Nah, di sini ini kan rumusnya sama, cuman yang membedakan hanya ini V yang tadi itu A, kemudian itu L. Terus di sini yang membedakan juga ada ini gamma, yaitu koefisien muai volume. Nah, besar koefisien muai volume ini adalah 3 kali. Oke, di sini saja saya tulisnya 3 kali koefisien muai panjang. Oke. Next, kita lanjut ke pemuaian zat cair. Nah, jadi pemuaian zat cair itu yang terjadinya hanyalah ini perubahan volume. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena udah saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, tetapi di sini kalau kita hubungkan di dalam materi fluida, yaitu Rho sama dengan M per V. M per V. Nah, dimana di sini Rho-nya itu berbanding lurus dengan massa. Nah, kenapa saya hubungkan di sini? Karena di pemuaian zat cair ini yang membedakannya yaitu massanya, massa bendanya itu tetap tidak berubah. Massanya itu tetap tidak berubah. Nah, untuk pembuktiannya ini saya hubungkan ke dalam materi fluida, yaitu Rho sama dengan M per V, di mana sini Rho-nya ini berbanding lurus dengan massanya, terus berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, ketika volumenya bertambah di sini, ketika volumenya bertambah, maka Rho-nya itu atau massa jenis bendanya akan berkurang. Nah, dari sini kita dapat lagi ada suatu formula atau jadi sini karena di sini ketika terjadi perubahan volume atau ketika volumenya ini bertambah, maka ini terjadi pengurangan pada massa jenisnya. Nah, ternyata di sini kita temukan sebuah formula lagi, yaitu delta Rho atau perubahan massa jenisnya itu sama dengan ini Rho massa jenis awal dikalikan dengan 1 ditambah ini gamma ya. Maaf, saya hapus dulu nih. Ini gamma dikalikan dengan perubahan suhunya. Oke, mantap. Ini sebenarnya rumusnya sama ya. Oke, next. Ini ada pemuaian zat padat. Pemuaian zat gas. Nah, di dalam pemuaian zat gas ini sama, hanya terjadi, seharusnya sini adalah delta ya, karena perubahan volume. Hanya terjadi pada perubahan volumenya saja. Nah, tetapi di sini yang berlaku yaitu kita menggunakan atau kita hubungkan ke di sini menggunakan rumus P V sama dengan PV M RT sini, atau teori ini rumus teori kinetik gas. Nah, ini untuk pemuaian gas itu bisa kita hubungkan ke dalam materi ini. Nah, mungkin sampai sini jelas ya dari penjelasan saya yang telah sampaikan. Ya, mungkin video ini saya akhiri sampai di sini aja. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Apabila ada pertanyaan ya nanti boleh silahkan tulis komentar di bawah, biar saya tanggapi ya nanti, karena kita sini sama-sama belajar ya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian.